وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali, dipertemukan oleh Allah setelah melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang selalu diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari bersama di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita sekeluarga semuanya, amin. Baik, kita langsung masuk ke surah Al-Maidah ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'. 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 Hatta tuqimut التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ولا يزيدن كثيرا مما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما
unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين فلا تعس على القوم الكافرين فلا تأس على القوم الكافرين فلا تأس على القوم الكافرين. Alhamdulillah, sudah kita baca ayat yang mulia ini. Supaya lebih dekat lagi kita terjemahkan. Qul ya ahlal kitabi, Katakanlah, Katakanlah wahai ahli kitab, katakanlah olehmu wahai ahli kitab. Yang disuruh siapa pada waktu itu ini? Nabi Muhammad. Katakan Muhammad, wahai ahli kitab, lastum, kalian tidak kalian tidak apa? Kalian tidak memegang. Arti asalnya itu kalian tidak memegang. Atau kalian di sini diartikan tidak dipandang. Atau kalian bukan. Atau kalian bukan ala syai'in, sesuatu, atas sesuatu. Kalian atas sedikit pun kalian, maksudnya gini, kalian bukan kalian bukan orang yang beragama, kalian tidak termasuk orang yang beragama sedikit pun, atau tidak dipandang beragama sedikit pun, hatta sehingga atau sampai tuqimu menegakkan, kalian mengamalkan, kalian menegakkan, kalian boleh mengamalkan juga boleh. Nah, berdiri artinya, qiyam itu artinya berdiri. Iqomah, iqomah berdiri, tegakkan, kalian menegakkan. At-Taurat wal Injil, Taurat dan Injil. Sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil. Wa ma unzila, dan yang diturunkan, apa-apa yang diturunkan, dan apa-apa yang diturunkan ilaikum, kepada kalian mir rabbikum, dari Tuhanmu, dari Tuhanmu. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Maksudnya apa ini? ya, kitab Injil dan Al-Quran. Al-Quran ya. Jadi Taurat, Injil dan Al-Quran. Sampai kalian menegakkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Kalian tidak dipandang, wahai ahli kitab, kalian tidak dinilai beragama sedikit pun
sampai kalian menegakkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kira-kira begitu artinya ya. Jadi teringat ke pertanyaannya Pak Panggi terdahulu. Jadi gimana? Ya mau tidak mau, nggak bisa Taurat dan Injil itu. Apalagi sekarang udah dirubah-rubah. Jadi harus menegakkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, Taurat, Injil, dan Al-Quran harus ditegakkan semuanya, harus diamalkan semuanya. Tidak boleh memilih-milih, juga tidak boleh. Kan minggu lalu kita bahas itu. Tidak boleh memilih atau menyembunyikan yang tidak disukai, disembunyikan. Yang dipilih yang kira-kira yang cocok ya, dipilih kira-kira yang sesuai, yang nggak sesuai dengan seleranya, nggak cocok dengan perasaannya, nggak cocok dengan kemauannya, disembunyikan. Nah, itu bukan termasuk dalam kalimat menegakkan. Nah, tidak termasuk ke dalam itu, tapi mereka termasuk mengingkari semuanya. Tidak menyampaikan satu ayat itu sama artinya dengan tidak menyampaikan semuanya. Ya. Tidak beriman kepada salah satu ayat itu sama saja dengan tidak beriman kepada semuanya. Begitu. Karena Al-Quran itu satu kesatuan, tidak boleh dipilih-pilih, apalagi dirubah-rubah seperti Taurat dan Injil. Wala yazidanna, dan sungguh dia benar-benar akan, dan sungguh menambah, dia itu menambah, atau mereka menambah juga boleh. Katsiron, kebanyakan atau banyak, minhum, dari mereka atau di antara mereka, dan sungguh dia itu menambah kepada kebanyakan dari mereka ma unzila, apa-apa yang diturunkan, apa yang telah dia turunkan ilaika, kepadamu min rabbika, dari Tuhanmu, dari Tuhanmu, tughyanan, kedurhakaan, melampaui batas juga boleh, wa kufran, dan kekafiran atau keingkaran atau kekufuran. Dan sungguh dia menambah kepada kebanyakan orang di antara mereka apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, kedurhakaan dan kekufuran dan kekafiran. Jadi sungguh Al-Quran maksudnya ini, karena yang asli itu cuma satu-satunya Al-Quran. Sungguh apa yang telah diturunkan kepadamu itu hanya menambah, semakin menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan orang di antara mereka. Nah ini yang sering kita bahas ini. Jadi Al-Quran itu kepada orang yang fasik, kepada orang yang menyembunyikan salah satu ayat atau merubah-rubah ayat Allah, hanya akan menambah kedurhakaan dan akan menambah kekafiran. Jadi Al-Quran itu begitu. Makanya jangan heran kalau kita menasehati kebaikan kepada manusia, kepada seseorang yang fasik, bukannya dia semakin taat, tapi akan semakin ingkar.
Coba kita lihat kalau ada bencana alam misalnya. Bencana itu kan sebetulnya juga nasihat dari Allah. Peringatan dari Allah. Kalian tidak boleh begitu. Nah, sebetulnya peringatan kan dari Allah supaya sadar, itu maksudnya. Tapi bagi orang-orang yang fasik, bagi orang-orang yang durhaka, justru akan semakin durhaka. Ya, justru akan semakin durhaka. Sudah dikasih musibah dari Allah, bukannya ingat, bukannya bertaubat, tapi justru semakin bertambah durhaka dan semakin bertambah sesat. Gitu. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Nah, dan tidak akan disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Itu di Al-Baqarah ada kan itu, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Di ayat awal-awal Al-Baqarah kan Allah menerangkan apa? Mengibaratkan nyamuk. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti nyamuk. Ya. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka dia itu tahu ini adalah dari Tuhan mereka. Adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna. Adapun orang-orang kafir itu mengatakan, madza aradallahu bihadza matala. Buat apa Allah menciptakan hal-hal seperti ini? Allah buat apa menciptakan nyamuk ini? Bisanya cuman mengganggu saja, cuman mengganggu orang tidur, lagi nyenyak-nyenyak tidur diganggu. Nah, itu perkataannya siapa? Orang-orang yang kufur, orang-orang yang sesat. Segala kejadian, segala ciptaan selalu membuat dia bertambah jauh. Ya. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan perumpamaan itu Allah menyesatkan banyak orang dan juga memberikan petunjuk dan hidayah kepada banyak orang. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Gitu loh. Nah, jadi Al-Quran itu, atau pada secara umum lah, secara umum nasihat itu hanya akan berguna kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang taat. Tapi kepada orang-orang fasik enggak, justru akan tambah durhaka. Makanya jangan heran kalau kita melihat seseorang yang dinasihati, ada yang bertambah nurut, ada yang bertambah taat, ada pula yang tambah ingkar dan tambah menentang. Itu, dan tambah membangkang. Jangan heran, memang begitu. Memang begitu nasihat itu. Nasihat itu akan membuat seseorang akan bertambah baik, kadang juga membuat seseorang bertambah kufur dan bertambah ingkar, bertambah membangkang. Itu. Nah, karena apa? Ya memang sunnatullahnya seperti itu. Hatinya sudah tertutupi oleh rona hitam. Kalla bal rona ala qulubihim maka nu yaksibun. Jadi di hatinya itu sudah tertutup oleh noktah-noktah hitam yang menutupi hatinya. Dia tidak tahu kalau nasihat itu benar. Ya, tidak bisa melihat. Penglihatannya bisa, memang matanya bisa melihat, tapi tidak bisa melihat kebenaran. Telinganya bisa mendengar, tapi tidak bisa mendengar kebaikan. Itu yang dimaksud dengan ron, yang menutupi hati mereka. Nah, jadi Al-Quran itu akan semakin menambah seseorang itu kedurhakaan dan kekafiran.
Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Diturunkan Al-Qur'an itu sebagai obat dan rahmat bagi siapa? Bagi yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman itu sebagai obat dan sebagai rahmat. Tapi bagi orang-orang yang zalim wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan tidak akan menambah kepada orang-orang yang zalim. Al-Qur'an itu tidak akan menambah apa-apa bagi orang-orang yang zalim kecuali hanya kerugian. Kecuali hanya kerugian. Itulah salah satu mukjizat Al-Qur'an yang luar biasa ya. Hanya akan menambah kerugian. Tapi bagi orang yang beriman akan menjadi obat dan menjadi rahmat. Itulah Al-Qur'an, luar biasanya Al-Qur'an seperti itu. Ya. Kita teruskan. Fala ta'sa, maka jangan kamu bersedih. Maka janganlah kamu bersedih alal qaumil kafirin, atas tindakan kaum muslim, terhadap orang-orang yang kafir. Ya, janganlah kamu bersedih atas kaum yang kafir, atas orang-orang kafir. Gak usah sedih, tidak usah sedih. Ya, meskipun dinasehati semakin membangkang, semakin durhaka, gak usah sedih, kata Allah. Gak usah sedih, kan biasa kan? Orang dinasehati kok tetap saja kamu itu loh. Dinasehati dengan kebaikan kok semakin malah bertambah membangkang, semakin bertambah jauh dari kebaikan. Nah, kata Allah, nggak usah sedih kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Ya memang begitu sunnatullahnya. Bagi orang-orang yang fasik itu seperti itu. Nah, kalau kita sedih maka termasuk apa? Termasuk melanggar juga dari Al-Quran kalau kita sedih terhadap kasus-kasus seperti itu. Adapun kalau sedih yang masih naluri manusia, masih belum keluar dari hati kita, tidak keluar ke mulut, jadi sambat, aduh ini gimana ya, kok dinasehati terus kok malah tambah membangkang, kok malah tambah gak taat, malah tambah fasik, tambah ingkar. Nah, kalau sudah keluar kalimat-kalimat seperti itu, maka kita masuk kepada larangan ini. Ya. Jangan bersedih. Ingat kisahnya Nabi Nuh kan? Nabi Nuh itu betapa luar biasa sabarnya, tapi ketika anaknya diajak juga tidak mau, Kan'an, istrinya juga begitu, dinasehati juga membangkang. Bagaimana? Ya kesedihan naluri manusia ya biasalah. Ya, kesedihan naluri manusia. Sampai Nabi Nuh itu ditegur sama Allah. Sesungguhnya, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu, sesungguhnya istrimu, pada hakikatnya sudah bukan lagi keluargamu. Kata Allah kepada Nabi Nuh. Begitu. Ya sudah, tugas kita yang saya terangkan bolak-balik bagaimana? Tugas kita itu hanya menasehati. Tugas kita hanya menyampaikan saja, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan kebenaran, menasehati kebaikan. Manusia mau ikut, mau membangkang, terserah. Nah, itu sudah lagi bukan urusan kita. Urusan kita itu hanya menasehati, urusan kita itu hanya menyampaikan, mendoakan. Nah, adapun dia menjadi orang yang taat atau menjadi orang yang durhaka, itu adalah haknya Allah. Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Nah, begitu kita sudah memaksakan, bersedih dengan ungkapan-ungkapan yang tidak rela, maka kita termasuk sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Kira-kira begitu ya. Surah Al-Maidah ayat 68. Baik, sebelum dilanjutkan, monggo dibaca Pak Budi. Monggo Pak Budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta taqi Taurat wal Injil. Sampai ini aja Pak Budi, sampai syai'in, sampai ala syai'. Ya, gitu. Tadi kayak potong. Ya. Diulang dulu. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'. Iya, itu. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Nah, ya. Berikutnya Pak Heri. Hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Hingga kalian mengamalkan ajaran Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan pencipta kalian. Iya. Berikutnya Pak Anggit. ولا يزيدن كثيرا مما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. Dan sungguh dia benar-benar akan menambah kebanyakan dari mereka dengan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, kedurhakaan dan kekafiran. Ya. Terakhir Pak Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'ala qaumil kafirin. Maka janganlah kamu berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Iya, jangan berputus asa, jangan sedih terhadap orang-orang yang kafir itu. Saya kira cukup ya. Langsung kita masuk ke tafsir. Kita dengarkan bagaimana para ulama-ulama yang soleh menafsirkan ayat 68 ini. Tafsirnya dibagi menjadi 4 bagian sebagaimana yang kita baca tadi. Bagian yang pertama adalah Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun. Kalian artinya kalian tidak beragama sedikit pun. Meskipun KTP-nya Islam, meskipun KTP-nya beragama, tapi kata Allah tidak beragama, dipandang tidak beragama sedikit pun. Artinya apa ini? Maksudnya adalah sama sekali bukan sebagai pemeluk agama. Nah, ini keterangan di tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di tafsir yang lain maksudnya adalah Allah menjelaskan kepada semua manusia, ahli kitab dan kaum muslimin, sebuah hakikat yang sangat penting yang berafiliasi kepada agama adalah tidak bermanfaat dan tidak akan berguna apa-apa. Ya. Ini hakikat dari yang diberitahu oleh Allah, berafiliasi kepada agama itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan berguna apa-apa. Menjelaskan kepada semua manusia, kepada ahli kitab dan kaum muslimin. Meskipun di ayat ini disebut ahli kitab, tapi pada hakikatnya atau maksudnya adalah ini penjelasan kepada umat Islam dan kepada seluruh manusia. Karena ini Al-Quran yang kita baca ini untuk kita semuanya. Tidak dinilai beragama sedikit pun. Berafiliasi kepada agama itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan berguna apa-apa, kecuali disertai dengan mengamalkannya, kecuali disertai dengan
mengamalkannya. Saya ini Islam loh, tapi tidak pernah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya tidak akan bermanfaat apa-apa, nggak akan berguna apa-apa. Makanya tidak dipandang beragama sedikit pun. Nah, makanya pada kasus-kasus yang lalu di berita-berita yang kita dengar, ada orang yang pindah agama ini, berpindah kepada, ada orang yang katanya Islam masuk pada agama lain. Terus ramailah itu murtad gitu. Ya murtad gimana? Orang melaksanakan Al-Quran aja ndak, ya. Melaksanakan Al-Quran ndak, ya tidak dipandang beragama sedikit pun, kata Allah. Memang dia bukan Islam gitu loh. Dia bukan Islam. Cuman ngomongnya saja Islam gitu. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Itu aja untuk bagian yang pertama. Lanjut ke bagian yang kedua. Hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Sampai kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Maksudnya Taurat yang asli dan Injil yang asli tentu saja, bukan yang sudah diganti-ganti. Sampai kalian menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah sampai kalian beriman kepada semua apa yang terkandung di dalam kitab-kitab yang ada di tangan kalian. Nah, beriman kepada semua apa yang terkandung di dalam kitab-kitab yang ada di tangan kalian yang diturunkan oleh Allah melalui para nabinya, sampai kalian mengamalkan semua apa yang terkandung di dalamnya, di dalam Taurat ataupun Injil, karena ini ahli kitab. Tidak hanya beriman kepada semua apa yang terkandung di dalam kitab-kitab itu, tapi juga harus mengamalkan. Di antaranya apa isinya? Di antara isi Taurat ataupun Injil adalah beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, beriman kepada kerasulan Muhammad, dan mentaati syariat Muhammad, ya, dan mentaati syariatnya. Itu sebagian isi dari Taurat dan Injil. Tapi apa namanya? Isi itu atau ayat itu dihapus atau diganti oleh mereka, sehingga seakan-akan tidak ada di dalam kitab mereka, karena gengsi, karena mungkin juga iri, karena juga dengki, ya, dengki kepada kebenaran. Nah, sebetulnya orang-orang Yahudi itu bukan tidak tahu yang benar, mereka itu tahu sebetulnya. Mereka itu tahu, tapi karena apa? Karena kedengkian mereka kepada kebenaran, ya jadilah seperti ini. Ya tentu saja tidak semuanya. Kata Al-Quran, ada orang-orang yang lurus juga di kalangan orang Yahudi, tapi hanya sedikit sekali. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang durhaka. Itu penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang kedua. Kemudian di dalam tafsir Al-Munir, maksud bagian yang kedua ini adalah sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil serta melaksanakan apa saja yang terkandung di dalamnya, antara lain tauhid yang murni, amal soleh atau berbuat baik, termasuk beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikutinya, beriman kepada pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul, serta mentaati syariatnya.
Nah, sama ya penafsiran tafsir Al-Munir dengan tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang ketiga. Ada tambahan lagi di dalam tafsir Al-Munir, dan mengamalkan apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, yaitu Al-Quran, yang dengannya Allah menyempurnakan agama manusia. Dengan Al-Quran itu Allah menyempurnakan agama, dan dengan risalah Muhammad Allah menutup kerasulan para nabi. Allah menutup risalah para nabi. Ini maksud bagian yang kedua. Jadi tidak hanya beriman tapi juga mengamalkan. Ya. Semuanya tidak usah dipilah-pilah, dipilih yang sesuai, ya diikuti. Yang tidak sesuai dengan seleranya, tidak sesuai dengan kemauannya, tidak sesuai dengan golongannya, disembunyikan. Ya, tidak boleh begitu. Mau cocok, mau gak cocok, mau pahit, mau gak pahit, semuanya harus dilaksanakan itu Al-Quran. Ini tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua. Lanjut kepada bagian yang ketiga. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan orang di antara mereka. Maksudnya adalah sebagaimana tafsir pada ayat 64 yang lalu, ini kan ayat 68 ya. Sama ini, jadi persis seperti ini. Wala yazidanna katsiran minhum. Kalau diperhatikan ayat 64, Allah mengulang lagi di ayat 68 ini. Kalimatnya sama, maksudnya adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan kepadamu sebagai nikmat, tapi justru menjadi kebalikannya bagi musuh-musuhmu, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi dan semua orang yang menyerupai mereka. Nah, ini tafsirnya. Sebagai nikmat bagi orang-orang yang beriman, tapi justru akan menjadi mudarat, akan menjadi kebalikannya bagi orang-orang Yahudi dan semua orang-orang yang menyerupai dengan mereka, dengan perilaku mereka yang durhaka, yang dengki kepada kebenaran. Al-Quran bagi orang-orang mukmin akan menambah keimanan, akan menambah amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Tapi bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang kufur, Al-Quran itu akan menambah kedengkian, akan menambah iri hati kepadamu Muhammad dan kepada umatmu. Makanya jangan heran kalau mereka itu selalu memusuhi kita, sampai sekarang mereka selalu pokoknya memusuhi lah. Gimana caranya supaya orang-orang Islam itu tidak disukai oleh manusia, yang diolok-olok, yang dibagaimanakan lah, seperti itulah. Sampai kapan ya? Sampai apa? Sampai akhir zaman. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi itu maupun Nasrani sampai kita mengikuti jalan hidup mereka, sampai kita mengikuti kebiasaan mereka, sampai kita mengikuti agama mereka. Tidak akan pernah ridho. Artinya terus menerus. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Isra 82. Diturunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran ini hanya akan menambah kerugian. Ini penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang ketiga dari ayat ini. Di dalam tafsir Al-Munir, maksud bagian yang ketiga ini adalah
Allah kembali mengulang apa yang sudah pernah disebutkan pada ayat 64. Dia kembali menegaskan bahwa Al-Quran itu menjadikan banyak dari mereka semakin bertambah durhaka, semakin berlebihan di dalam mendustakan kebenaran dan tidak mau beriman, serta kekufuran mereka semakin berlebihan. Artinya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad justru semakin membuat mereka bertambah keras kepala, bertambah semakin membangkang, membuat mereka bertambah membangkang, membuat mereka semakin keras kepala, membuat mereka semakin membangkang, membuat mereka semakin bertambah angkuh, dan membuat mereka semakin bertambah kufur. Saya kira jelas banget ini tafsirnya. Nah, hal itu kenapa kok begitu? Hal itu disebabkan karena fanatisme warisan dan kedengkian mereka terhadap kebenaran. Luar biasa ini penyakit dengki. Makanya orang-orang yang mengidap penyakit hati, aduh, susah sekali obatnya. Kalau kita mengobati panu ya tinggal beli di apotek. Tapi kalau penyakit hati, dengki, iri, dan lain-lainnya, susah sekali. Jadi harus ada azam, harus ada niatan, perjuangan yang sungguh-sungguh. Nah, makanya kalau ada orang menasihati itu, usahakan kita buka hati kita, minimal dengan membuka telinga kita, diam dengarkan. Insya Allah nasihat itu akan menjadi obat bagi hati kita. Al-Baqarah 109, Allah berfirman, hasadan min indi anfusihim. Kenapa kok begitu? Karena sifat dengki yang ada di dalam diri mereka. Hasadan min indi anfusihim. Karena sifat hasad yang ada pada diri mereka. Mereka juga enggan melakukan kontemplasi atau renungan yang sungguh-sungguh dan berpikir secara jujur dan objektif. Nah, pokoknya mereka dengki saja kepada kebenaran, tidak mau merenung dengan sungguh-sungguh. Ya, itu yang salah satu sebabnya. Ini penjelasan dari tafsir Al-Munir untuk bagian yang ketiga. Kita langsung lanjut kepada bagian yang keempat atau bagian yang terakhir. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Maka janganlah kamu bersedih, janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah yaitu janganlah kamu sedih atas keadaan mereka dengan kondisi mereka, jangan pula kamu merasa gentar dalam menghadapi sikap mereka yang demikian, yaitu yang berada pada puncak kekufurannya, berada pada puncak keingkarannya, berada pada puncak kedurhakaannya, berada pada puncak kesombongannya, berada pada puncak pembangkangannya, dan berada pada puncak keangkuhannya. Ayat ini mirip dengan ayat ke-26, ini tambahan dari saya, yaitu pada surah Al-Maidah. Kalau kita ingat ayat 26 yang lalu, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Ini ayat yang ke-26 dahulu kalau kita ingat. Maka janganlah kamu bersedih atas orang-orang yang fasik itu. Yaitu dalam kasus apa waktu itu? Yaitu dalam kasus pembangkangan terhadap perintah untuk memasuki Baitul Maqdis. Diperintah oleh Allah untuk memasuki Baitul Maqdis, banyak alasannya. Alasannya ada aja. Ya. Misalnya, di dalam sana ada orang-orang raksasa, orang-orang yang kuat-kuat, orang-orang yang bengis-bengis, kami nggak berani
Padahal sama Allah apa? Sudah dijamin. Nah, kalau masih ingat ayat 24 yang lalu, ayat 26 ya, ayat 26 yang lalu seperti itu kan. Mereka banyak alasan, padahal sudah digaransi oleh Allah. Begitu masuk, pokoknya berperang dengan mereka, pasti mereka itu menang. Sudah dijamin sama Allah, nggak percaya. Justru apa? Justru malah menyuruh Nabi Musa dan Tuhannya untuk berperang. Ya kamu saja sama Allah yang berperang, kami duduk di sini saja, kami menanti di sini aja. Begitu. Luar biasa itu pembangkang mereka. Udah disuruh sama Allah membangkang. Akhirnya apa? Maka Baitul Maqdis itu diharamkan bagi mereka selama 40 tahun. Dan mereka menjadi gelandangan di padang Tih waktu itu. Sampai banyak yang mati. Sampai banyak yang mati. Nah, sisanya hanya orang-orang yang baik saja waktu itu. Ini penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir dan sedikit tambahan dari saya. Kemudian dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang keempat, ini bagian terakhir, janganlah kamu sedih terhadap orang-orang yang kafir. Maksudnya adalah karena itu wahai Muhammad, kamu tidak perlu bersedih dalam memikirkan mereka dan menyayangkan mereka, karena mereka itu semakin durhaka dan mereka semakin kufur. Kamu tidak perlu sedih dan menyayangkan sikap mereka yang semakin durhaka dan semakin kufur. Nggak usah sedih, biasa aja lah. Ya, nah, itu bukan urusan kita. Jadi yang penting kita menyampaikan kebenaran, sudah titik di situ. Tidak usah tidak usah bersedih, tidak usah menyayangkan atas sikap mereka. Kemudaratan atas sikap mereka ini akan menimpa diri mereka sendiri, bukan menimpa dirimu, karena kamu telah menyampaikan kebenaran terhadap mereka. Itu ayat 67 yang kemarin ya. Kemudaratan atas sikap mereka ini yang semakin durhaka dan lain-lainnya akan menimpa diri mereka sendiri, bukan menimpa dirimu ya, karena kamu telah menyampaikan. Jadi kalau kita sudah menyampaikan kebenaran, dijamin oleh Allah kita akan selamat ya. Musibah itu atau kemudaratan itu akan menimpa terhadap orang-orang yang dolim saja, terhadap orang-orang yang fasik saja. Syaratnya satu saja, sampaikan kebenaran itu. Sampaikan kebenaran. Itu saja, sudah sampaikan. Selamat. Nah, mengapa banyak musibah itu yang juga menimpa orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang tahu terhadap kebenaran, itu ketika melihat ketidakbenaran atau kemungkaran, dia diam saja, tidak mengingatkan. Nah, ini makanya musibah itu akan menimpa semuanya. Ya, salahnya apa? Karena orang-orang yang tahu tidak memberitahu. Itu ya. Makanya berat jadi orang-orang yang tahu itu. Ya. Tapi bukan berarti ya udah mendingan nggak tahu aja, bukan begitu juga. Ya. Nanti itu lebih parah lagi, nanti akan dihisap. Kenapa tidak mencari tahu? Nah, sekarang sudah zamannya teknologi seperti ini, gampang sekali untuk mencari ilmu ya. Sampaikan yang kita tahu, sampaikan yang kita tahu, udah yakin benar, sampaikan supaya kita itu sebetulnya untuk diri kita sendiri, supaya kita selamat dari murka Allah, supaya kita selamat dari mudarat yang akan menimpa manusia. Adapun bagi ahli kitab yang beriman kepada Allah, dan ini jumlahnya sangat sedikit ya di kalangan kaum Yahudi, tidak mempersekutukan Allah, beriman kepada kitab-kitabnya dan semua rasul-rasulnya, maka Al-Quran akan semakin menambahi mereka dengan hidayah, semakin membuat mereka lurus dan bahagia. Ini
tafsir Al-Munir untuk bagian yang terakhir, untuk bagian yang keempat. Nah, begitu saja tafsirnya dari ayat ini. Dari ayat 64 ini langsung kita lanjutkan dengan ibrah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 68 yang mulia ini? Yang pertama, ada tiga saya mencatatnya. Yang pertama, bahwa manusia itu tidak dinilai beragama sedikit pun sampai satu, beriman kepada semua apa yang terkandung di dalam kitab Allah, termasuk beriman kepada Muhammad, mengikutinya dan mentaati syariat-syariatnya, menegakkan dan melaksanakan segala apa yang terkandung di dalam kitab Allah, jangan ada yang disembunyikan. Itu yang pertama, tidak dinilai beragama sedikit pun sampai melaksanakan semua apa yang terkandung di dalam kitab Allah. Ya. Tidak hanya melaksanakan tapi juga ditegakkan. Ya. Yang kedua, bahwa Al-Quran, kitab Allah atau Al-Quran akan menambah kebaikan bagi orang-orang yang beriman, dan akan semakin menambah kerugian, menambah kedengkian dan iri hati bagi orang-orang yang kafir dan dolim. Ini. Dan yang terakhir adalah larangan bersedih. Tidak boleh bersedih dan menyayangkan sikap orang-orang yang kafir atau terhadap hal-hal yang menimpa orang-orang kafir. Tidak boleh sedih, tidak boleh menyayangkan terhadap hal yang menimpa orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, yang durhaka, yaitu mereka semakin durhaka, mereka semakin kufur, dan mereka semakin dengki. Apapun yang menimpa mereka, kita dilarang bersedih. Meskipun itu bagian dari keluarga kita. Sebagaimana contoh adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh dan keluarganya, Nabi Ibrahim dan ayahnya dan lain-lainnya ya. Itu tiga pelajaran yang bisa kita ambil. Tidak dinilai beragama sampai melaksanakan semuanya, tidak boleh ada yang diingkari, bahwa Al-Quran itu akan menambah kebaikan bagi yang beriman saja, dan akan menambah kemudaratan, kerugian bagi orang-orang yang kufur. Yang ketiga, larangan bersedih terhadap hal-hal yang menimpa orang-orang yang durhaka atau yang kafir. Saya kira itu ya tafsir surah Al-Maidah ayat 68. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ini? Tidak ada ya. Mudah-mudahan saya kira sudah cukup jelas. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari ulama-ulama kita yang soleh ini berupa tafsir dari surah Al-Maidah ayat 68 bisa kita pahami dan kita laksanakan, dan semakin menambah keimanan kita kepada Al-Quran dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah ini sampai surah An-Nas nanti ini ya. Ini sudah 10 tahun lebih masih sampai surah Al-Maidah ini ya. Kalau gak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri majelis kita ini, pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.